Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup yang namanya janji mestinya harus ditepati. Bukan hanya berucap dalam kata-kata, tetapi tidak ada bukti nyata di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberikan apa yang Ia janjikan karena umatnya yang setia dan taat pada firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa menyayangi umat-Mu. Semoga kami selalu berkobar dalam mematuhi perintah-perintah Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami benar-benar bukan menjadi budak peraturan, tetapi peraturan membantu kami untuk taat dan setia pada firman-Mu dan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam surat kepada orang Ibrani kita diingatkan bahwa Allah kita bukan Allah yang mudah ingkar janji. Ia selalu setia, Ia selalu menepati apa yang tertulis. Sebagaimana dikisahkan, orang beriman, teladan beriman Abraham yang begitu setia dan taat di dalam menjawab panggilan Allah. Tuhan memenuhi apa yang Ia janjikan kepadanya. Di dalam perjalanan hidupnya, ia begitu banyak menemukan berkat. Berkat melimpah karena sebuah ketaatan. Berkat melimpah karena tidak pernah menduakan Tuhan. Berkat melimpah karena janji yang selalu ditepati di dalam ketaatan iman dan kepercayaan yang sungguh. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Markus, kita pun diingatkan, janganlah kita membuat peraturan yang tidak manusiawi, atau janganlah kita menjadikan peraturan sebagai Tuhan dari manusia sehingga sifatnya tidak manusiawi. Seringkali kita membuat aturan hanya sekedar untuk suka-suka, atau hanya sekedar supaya kita bisa menguasai orang. Peraturan diadakan tujuannya adalah untuk membantu setiap orang taat dan setia pada sumpah setia, pada janji yang diucapkan. Aturan ada untuk membantu dinamika hidup kita akan lebih teratur, tetapi bukan berarti peraturan justru membunuh manusianya. Hari ini sangat menarik, Yesus menegur orang-orang Farisi yang mengkritisi dia karena murid-muridnya memakan gandum pada saat hari Sabat. Mereka tidak berpuasa, bahkan dia melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, jika ini berkaitan nyawa, mestinya kita memikirkan nyawa dan bukan mendewakan aturan. Karena aturan itu ada bukan untuk membunuh manusia, tetapi supaya manusia belajar untuk menghidupi dinamikanya di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup berkeluarga, dan di dalam hidup berkomunitas. Ada semacam bahwa kita menuntut suatu hak, tetapi kita juga harus menghormati hak orang lain. Jangan sampai karena kita ingin menunjukkan atau ingin mendapatkan hak kita, tetapi kita mengorbankan sesama kita. Inilah fungsi dari aturan itu, supaya kita bisa menghargai secara adil, supaya kita taat dengan tepat dan benar. Jadikanlah hidup kita berkat dengan taat dan setia di dalam mewartakan karya dan kasih Allah di dalam perjalanan hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali karena kita merasa tahu segala macam aturan,
kita lupa sisi kemanusiaan kita. Kita mesti bertindak bijaksana. Apa nilai tertinggi di dalam hidup di dunia ini? Jangan sampai karena kita tahu tetapi kita justru membunuh. Kita tahu diharapkan supaya kita menyelamatkan banyak jiwa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.